Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum kimia organik. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Madi Pipi Arianti dengan NIM 1913031005 dari kelas 5A Pendidikan Kimia, jurusan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Dalam sistem kesetimbangan, tunjukkan mana yang lebih banyak cis atau trans dalam isomerisasi asam maleat dan fumarat. Sifat-sifat yang ditunjukkan oleh asam maleat dan asam fumarat yang merupakan isomer geometri cis dan trans dari asam butendioat. Pada umumnya, isomer trans lebih stabil daripada isomer cis dan merupakan bagian terbanyak dalam sistem kesetimbangan. Asam maleat merupakan isomer cis dan asam fumarat merupakan isomer trans. Keduanya ini merupakan asam dikarboksilat yang mana etena mengikat dua gugus karboksilat pada kedua ujungnya. Nah, dapat kita lihat pada slide struktur dari asam maleat dan juga asam fumarat. Selanjutnya, soal nomor 2. Kencur adalah salah satu jenis tanaman obat yang tergolong dalam suku jahe-jahean dan banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Fitofarmaka, industri kosmetika, penyedap makanan dan minuman, rempah-rempah, serta bahan campuran saus rokok pada industri rokok kretek. Bahkan dapat dimanfaatkan sebagai bioinsektisida. Kencur mengandung senyawa etil parametoxycinamate atau EPMS. Sebutkan langkah-langkah isolasi dan identifikasi serta tuliskan rumus struktur senyawa EPMS lengkap dengan gugus fungsi apa yang terkandung. Nah, langkah isolasi dan identifikasi etil para metoxycinamate dari kencur yaitu sebanyak 100 gram kencur kering yang sudah digerus dibungkus dengan kertas saring. Kemudian dimasukkan ke dalam ruang ekstraktor soklet. Selanjutnya, ke dalam labu dasar bulat dimasukkan 250 ml petroleum, ether, dan beberapa butir batu didih. Kemudian, alat soklet dipasang dan dilengkapi dengan pendingin reflux. Labu dasar bulat yang berisi petroleum, ether dipanaskan secara perlahan-lahan sehingga petroleum, ether mendidih. Uapnya masuk ke ruang pendingin reflux dan menetes menimpa sampel kencur dalam ruang ekstraktor. Selanjutnya, ekstraksi dilakukan secara kontinu selama 3 jam. Setelah dihentikan ekstraksi, didinginkan. Kemudian disaring dan dipekatkan dengan jalan menguapkan pelarutnya dengan evaporatory vakum hingga volumenya tinggi 50 ml. Kemudian residunya didinginkan dalam penagas es sampai terbentuk kristal. Nah, kristal yang terbentuk dipisahkan dari pelarutnya dan selanjutnya dikristalisasi dengan etanol sehingga diperoleh kristal etil parametoxycinamate murni dengan titik leleh 48-49 derajat Celcius. Nah, rumus dari struktur senyawa EPMS ini lengkap dengan gugus fungsinya dapat dilihat pada slide pada gambar sebelah kanan. Selanjutnya, soal nomor 3. Berikut adalah salah satu contoh reaksi sintesis suatu senyawa organik. Tuliskan jenis reaksinya, mekanisme reaksi yang mungkin terjadi. Jenis reaksinya adalah reaksi kondensasi aldol. Dengan mekanisme umum, untuk kondensasi dengan katalis basa terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, deprotonasi alfa hidrogen oleh basa kuat membentuk resonansi ion enolat yang stabil. Reaksinya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, ion enolat yang terbentuk ini sangat reaktif dan akan bergabung dengan karbonil dari aldehida. Reaksinya juga dapat dilihat pada slide pada reaksi sebelah kiri, yang nomor 2. Dibensel aseton dapat dibuat dengan melalui reaksi kondensasi dari aseton dan 2 ekuvalen bensaldehida. Penggunaan bensaldehida sangat tepat untuk menghasilkan senyawa dibensalaseton karena bensaldehida tidak memiliki hidrogen alfa sehingga tidak memungkinkan untuk membentuk menjadi ion enolat yang bertindak sebagai nukleofil. Sedangkan aseton
bisa menjadi ion enolat karena adanya basa NaOH yang ditambahkan. Gugus karbonil dari bensaldehida lebih reaktif dari gugus karbonil aseton, sehingga bereaksi lebih cepat dengan anion aseton dan menghasilkan beta hidroksiketon. Senyawa hidroksiketon ini selanjutnya dengan mudah mengalami dehidrasi dengan berkatalis basa. Nah, menurut jumlah relatif reaksi yang digunakan, reaksi dapat menghasilkan mono atau dibensal aseton. Adapun persamaan reaksinya yang terjadi adalah dapat dilihat pada slide pada reaksi sebelah kanan. Selanjutnya soal nomor 4. Berikut adalah mekanisme reaksi dalam senyawa organik. Sebutkan jenis reaksi dan jelaskan mekanisme reaksi tersebut serta jelaskan katalis yang digunakan. Nah, jenis reaksi yang digunakan jenis reaksi ini adalah reaksi eliminasi dengan mekanisme pasangan elektron yang terdapat pada atom O gugus hidroksi menyerang hidrogen yang berasal dari ionisasi asam fosfat. Penyerangan ini akan menyebabkan terbentuknya atom O bermuatan positif yang mengikat dua atom H. Selanjutnya, terjadi pelepasan molekul H2O sehingga menyebabkan terbentuknya ion karbonium sekunder. Muatan positif ini nantinya akan dinetralkan dengan pelepasan proton atau H+, yang mana H ini berasal dari karbon beta sehingga lepas menjadi H+, atau ion hidrogen, dan rantai tunggal berubah menjadi rantai ikatan lengkap 2 atau sikloheksena. Nah, berdasarkan mekanisme ini dapat dikatakan bahwa ion hidrogen bersifat sebagai katalis karena di akhir setelah produk berupa sikloheksena terbentuk akan dilepaskan atom hidrogen kembali. Nah, dalam reaksi ini akan terbentuk sikloheksena dan juga air. Selanjutnya, katalis yang digunakan adalah asam fosfat atau H3PO4. Asam fosfat ini merupakan salah satu asam kuat dalam pelarut air. Sebagai pereaksinya, asam fosfat dengan anion yang tidak menyebabkan terjadinya reaksi substitusi dapat menghasilkan produk eliminasi saja. Katalis asam berfungsi sebagai protonasi gugus OH sehingga menjadi gugus lepas yang lebih baik yaitu H2O. Dengan lepasnya gugus H2O, dihasilkan karbokation yang kemudian melepaskan proton untuk menghasilkan alkena. Selanjutnya, soal nomor 5. Jelaskan reaksi berikut adalah dengan melibatkan proses disproporsionasi aldehida tanpa hidrogen pada posisi alfa yang diinduksi oleh basa. Jelaskan pernyataan tersebut melalui mekanisme reaksi yang terjadi. Nah, jenis reaksi ini adalah reaksi Cannizzaro, yang mana reaksi Cannizzaro ini diawali oleh serangan OH pada karbon-karbonil yang kemudian disusul dengan suatu serah terima hidrida. Mula-mula, suatu bensaldehida ini diserang oleh OH dari basa kuat untuk membentuk suatu anion. Karena anion tersebut tidak stabil, maka terjadi perpindahan sepasang elektron bebas untuk membentuk ikatan rangkap atau struktur karboksil yang lebih stabil. Nah, hal ini mengakibatkan atom H atau proton berpindah ke atom C karbonil dari suatu bensaldehida yang lain dan terbentuk suatu struktur intermediate atau asam benzoat dan ion enolat. Anion tersebut dapat memindahkan ion hidrida ke atom karbon-karbonil di dalam molekul aldehida lain. Setelah itu, terjadi perpindahan proton untuk menghasilkan anion karboksil dan alkohol. Ion benzoat terlarut dalam lapisan air, sedangkan bensil alkohol terlarut dalam ether. Selanjutnya, soal nomor 6. Etanol merupakan senyawa organik yang berhasil dari pengubahan glukosa oleh Saccharomyces cerevisiae. Untuk meningkatkan kadar alkohol, maka dilakukan destilasi. Gambarkan rangkaian alat destilasi sederhana dengan posisi termometer yang tepat dan benar untuk mengukur titik didih zat cair dalam jumlah banyak. Ditinjau dari penggunaan energi, mana yang lebih efisien mendestilasi di daerah pegunungan atau di tepi pantai. Mengapa demikian? Nah, dapat dilihat pada slide pada gambar sebelah kiri rangkaian alat destilasi sederhana, yang mana pada keterangan nomor 1 ada keran air, keterangan nomor 2 pipa penghubung, ketiga Erlenmeyer, keempat termometer, 5 statif dan klem, 6
labu dasar bulat, yang ke-7 tempat air keluar dari kondensor, yang ke-8 tempat air masuk pada kondensor, yang ke-9 ada pemanas, dan keterangan yang 10 ada kondensor. Nah, ditinjau dari penggunaan energinya, mendestilasi di tepi pantai lebih efisien daripada di daerah pegunungan. Hal ini dikarenakan sumber energi dari pantai atau laut lebih besar daripada pegunungan. Untuk mempercepat proses penguapan larutan yang didestilasi, maka diperlukan suhu lingkungan yang lebih panas. Suhu lingkungan di daerah tepi pantai lebih panas daripada di pegunungan, sehingga proses penguapan pada proses destilasi akan jadi lebih cepat. Selanjutnya soal nomor 7. Suatu sampel diambil dari suatu endapan dasar Samudra Atlantik. Endapan itu berwarna biru keputihan. Jika Anda diminta untuk menganalisis apakah endapan itu material organik atau bukan, maka jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan di laboratorium sehingga dapat mengambil kesimpulan yang tepat. Senyawa organik adalah senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen. Selain itu, senyawa organik juga memiliki kemungkinan mengandung unsur-unsur lain seperti oksigen, halogen, nitrogen, dan juga belerang. Nah, langkah-langkah untuk mendeteksi unsur tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan reaksi yang khusus. Selanjutnya, soal nomor 8. Suatu spesimen yang berwarna kuning dari kawah gunung berapi merupakan sisa rambut suatu hewan. Untuk mendeteksinya, nitrogen, belerang, dan halogen ada penambahan logam natrium. Namun, kelebihan natrium harus diusir dengan etanol. Jelaskan mengapa demikian. Nah, kelebihan dalam penambahan natrium dapat menyebabkan terbentuknya natrium hidroksida sebagai zat pengotor, sehingga diperlukannya penambahan etanol untuk menghilangkan zat pengotor tersebut. Selanjutnya nomor 9, untuk menentukan halogen yang ada, maka endapan yang didapatkan dilarutkan dalam larutan NH4OH berlebih. Nah, apa fungsi NH4OH? Larutan NH4OH berfungsi untuk melarutkan endapan-endapan yang didapatkan, yang mana larutan NH4OH ini adalah larutan NH4OH yang berlebih. Selanjutnya soal nomor 10. Selain dengan uji asap, dengan prediksi apakah senyawa alifatis dapat dibedakan dari senyawa aromatis? Senyawa alifatis dapat dibedakan dari senyawa aromatis dengan menggunakan reaksi Marquis. Pada saat menggunakan reaksi ini, zat yang akan diuji dilarutkan dengan larutan H2SO4 dalam tabung reaksi. Kemudian, tabung reaksi tersebut ditambahkan dengan larutan formalin encer. Dari penambahan larutan ini, maka akan didapatkan bentuk cincin yang berwarna merah, coklat, jingga, ungu, hijau, dan sebagainya yang terletak pada dinding tabung reaksi. Selanjutnya, soal nomor 11, jelaskan metode yang digunakan untuk isolasi minyak atsiri dari bunga kenanga. Pada umumnya, minyak atsiri dari bunga kenanga diperoleh dengan cara mengisolasi bunga kenanga melalui metode destilasi air, destilasi uap, dan air, serta destilasi uap. Metode yang lebih dominan digunakan untuk mengisolasi minyak atsiri dari bunga kenanga adalah metode destilasi uap. Penggunaan destilasi uap ini dapat mengisolasi komponen yang memiliki tekanan uap yang tinggi atau bersifat volatil. Seperangkat alat destilasi uap yang digunakan dirangkai dengan ketel penghasil uap bertekanan tinggi dan dilakukan proses destilasi. Uap yang dihasilkan pada ketel penghasil uap menyebabkan tekanan uap dalam ketel destilasi meningkat, sehingga komponen minyak atsiri kenanga seperti senyawa linalol yang memiliki tekanan uap tinggi dapat terisolasi. Kandungan senyawa linalol yang dihasilkan melalui metode destilasi uap lebih besar dibandingkan dengan metode destilasi uap dan air, sehingga minyak kenanga hasil destilasi uap memiliki aroma khas minyak kenanga yang lebih tajam. Selanjutnya, soal nomor 12, jelaskan teknik isolasi kafein dari kopi. Isolasi kafein dari kopi mula-mula dipanaskan selama 25 menit campuran 20 gram kopi halus dan 350 ml Aquades dalam labu dasar bulat yang dilengkapi pendingin reflux. Selanjutnya, campuran panas disaring menggunakan corong Buchner. Kemudian ditambahkan larutan timbal asetat, 3 gram timbal asetat dalam 27 ml Aquades, tetes demi tetes ke dalam hasil saringan, dan campuran tersebut didinginkan lalu disaring kembali dengan corong Buchner. Kafein ini diekstraksi dalam hasil saringan dengan menggunakan kloroform 3 kali 25 ml. Selanjutnya ditempatkannya lapisan kloroform dalam cawan penguap. Lalu diuapkan kloroformnya dan dilanjutkan dengan proses rekristalisasi dengan menggunakan pelarut benzena dan
petroleum ether atau sublimasi. Baik, sekian jawaban dari soal-soal ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum kimia organik. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Param Santi. Om Santi 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 Om.